RCL 95,7 kami ada bersama Anda, Sobat RCL. Kali ini kami Norin tengah berada di suatu wilayah. Tepatnya adem ya. Kenapa? Karena kita ada di daerah perkebunan. Biasanya kita mengeksplor wilayah-wilayah dan juga UMKM, tapi sekarang juga kita akan mengeksplor terkait dengan kegiatan para petani milenial. Petani milenial yang talenta bukan, Sahabat RCL sudah pasti pada mengetahui ya bahwa para petani dengan sebutan milenial berarti anak muda, petaninya petani muda yang kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng di sela kesibukannya, di kegiatannya kita akan ngobrol bareng dengan salah satu petani milenial yang berasal dari wilayah Kecamatan Sukaraja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Iqbal, terima kasih waktunya ya. Diganggu sebentar. Siap. Di sela kesibukannya mungkin kita mencoba untuk berbincang-bincang karena boleh. sudah sekian lama, sekian purnama akhirnya ketemu juga sama Kang Iqbal ya. Akhirnya inilah sang sosok petani milenial yang berasal dari Kecamatan Sukaraja. Kang, boleh diinfoin nggak ke masyarakat, terutama untuk rekan-rekan para petani milenial ya, mungkin di semua wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi, terkait dengan kegiatan petani milenial itu sebenarnya seperti apa sih, khususnya untuk di desa, untuk wilayah Kecamatan Sukaraja seperti apa? Oke, pertama kenalan dulu mungkin boleh ya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Widi. Saya biasa mengenalkan sebagai petani muda Sukabumi. Jadi saya mengatakan petani muda Sukabumi, jadi bangga sama petani muda. Itu kemudian kalau ditanya kegiatan kami, sebenarnya kalau petani kan semua hampir sama berkegiatan. Kami di lapangan dari mulai proses budidaya, kemudian juga pemasaran, finance dan sebagainya. Kemudian namun yang kami hari ini jalankan di sini, kami mengawal dari mulai hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya budidaya saja, bukan hanya bertani saja, tapi berwirausaha. Artinya kita merupakan pengusaha muda di bidang pertanian. Oke. Berarti memang ini program-programnya ini adalah sudah ditentukan atau seperti apa? Apakah memang ini adalah konsep dari para petani milenial sendiri dalam meningkatkan perekonomian, terutama kan tadi dari hulu ke hilir. Betul. Nah, dari hulu ke hilirnya seperti apa? Boleh infoin nggak? Pertama mungkin tujuan kami melakukan hulu ke hilir ini itu jelas untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau nilai tambah petani. Yang biasanya kan kalau petani itu fokusnya adalah bertani, kemudian pasarnya mereka bingung untuk jual kemana. Tapi kalau kami, saya khususnya sebagai petani muda, yang dimana kami ditentukan berangkat dari pasar. Kebutuhan pasarnya apa, kemudian kami tanam. Sehingga ketika kami panen tidak lagi bingung menjualnya kemana, karena kita sudah pasti punya pasar. Berarti memang penanamannya sendiri ini berdasarkan kebutuhan gitu ya? Betul. Nah, kebutuhannya datang dari mana sih? Biasanya kan kalau misalnya para petani ya pada umumnya gitu, misalnya karena mereka punya bibitnya, misalnya bibit cabai, bibitnya bibit tomat, atau bibitnya bibit sayuran dan lainnya, mereka yang namanya itu. Nah, kalau para petani milenial konsepnya seperti apa? Kalau berangkat dari pasar, artinya hubungan yang pertama kita bawa adalah pasar. Kenapa kita bawa pertama pasar? Karena kita sebelum tanam kita pastikan dulu kebutuhan pasar itu apa aja. Misal butuhnya jagung, butuhnya timun, butuhnya terong, tanam itu berarti. Kemudian selain itu juga kami merupakan petani yang notabene adalah utamanya adalah cabai sebetulnya. Utamanya branding kami adalah cabai. Jadi cuman harian kami adalah bagaimana menjual atau budidaya untuk tanaman-tanaman yang cepat panen dan juga kebutuhan dari pasar. Berarti memang kebutuhannya selalu ada ya dari pasar pertanian. Tiap hari kita kirim. Luar biasa. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri kan tadi sudah diinformasikan bahwa kemarin kita sempat ngobrol juga dengan BPP wilayah Kecamatan Sukaraja bahwa memang BPP sendiri menaungi para petani milenial ya dengan konsep-konsepnya seperti konsep closed loop juga. Betul. Nah, kalau untuk pasarnya sendiri nih, kan ini sudah ditentukan pasarnya. Ini ke wilayah mana nih? Kalau pasar kita mulai dari pasar becek, kemudian juga modern market. Modern market ini meliputi supermarket, namun kemudian kita juga punya online grocery. Online grocery itu pasar yang mereka berjualannya di e-commerce. Kalau Tokopedia ada Tokonow, kita supply ke Tokonow melalui platform Segari atau PT Sayur Untuk Semua. Kemudian juga e-commerce lain di Play Store itu ada semacam Tani Hub, Sayur Box dan sebagainya. Kita nyuplai ke beberapa seperti Segarinya sendiri, kemudian juga kita kirim ke Eden Farm. Kemudian ada Horeca seperti Bilif, kemudian kita segar lokal juga kita supply juga. Jadi alhamdulillah kami ketika pertanian di Kota Anak Muda
yang biasanya hanya fokus bertani, kita bagaimana pikirkan pasarnya yang sudah pasti gitu. Oke, berarti memang sudah terkonsep sekali ya. Betul. Karena apa ya, kalau anak muda itu bertani, bagi kami itu pertanian itu adalah suatu bisnis yang bersanding berdampingan tapi bersanding tapi tidak bersaing. Artinya bersebelahan tapi tidak bersaing, beda dengan yang lain mungkin. Misal kalau yang lain kan toko baju, sebelah dengan toko baju ada saingan tersendiri. Tapi kalau kami petani bersanding itu tidak bersaing tapi berkolaborasi, saling butuhkan, belajar sesama lain gitu. Kemudian juga kita karena kita anak muda ya, kita perlu namanya kolaborasi. Kita melakukan kolaborasi multi stakeholder, mulai dari kalau kata orang-orang milenial mah ada istilah pentahelix atau ABCGM. Kita akademisi kolaborasi mulai dari kampus Sukabumi, Umi Sukabumi yang terdekat, kemudian juga kita kolaborasi dengan IPB, kolaborasi dengan UGM, dan sebagainya. Kalau Bangtan Bogor terutama yang selalu membina kami. Kemudian juga di bisnis kita kolaborasi mulai dari hulu ini penyedia benih, penyedia pestisida, penyedia pupuk gitu. Kemudian juga di hilirnya jelas pasar itu sendiri tadi sudah saya sampaikan, dari mulai pasar becek, pasar modern dan juga online grocery. Dan community-nya kita ngebina para petani, alhamdulillah kita punya wadah namanya Koperasi Tani, yang dimana di dalamnya ada beberapa petani yang tergabung di kami untuk kemudian menjadi mitra tani kita. Terus kemudian government terakhir, alhamdulillah support dari pemerintah kabupaten, mulai dari penyuluh di desa, penyuluh kecamatan, alhamdulillah kolaborasi dengan kami bahkan sampai ke tingkat nasional, lintas sektoral, bukan hanya Kementerian Pertanian tapi dibina juga kita oleh Menko Perekonomian, dibina juga oleh teman-teman dari Menpora, kemudian juga sama Kemenkop UMKM juga dibina. Alhamdulillah, artinya ini hal yang sangat luar biasa bagi kami. Sehingga kemudian pola-pola seperti ini perlu kita resonansikan atau kita perlu sebarkan ke teman-teman petani yang lain, sehingga semangat petani akan terus tumbuh, sehingga semangat teman-teman muda untuk kemudian kembali ke desa dan menjadi petani terus tumbuh gitu. Dan tadi yang saya sampaikan kolaborasi itu kita sebut namanya closed loop, jadi suatu sistem yang saling berkaitan dan saling menghubungkan. Oke, berarti memang ini seluruh unsur stakeholder yang misalnya bisa memberikan kontribusi juga, terutama para petani dan para petani muda yang notabene mungkin pemahamannya akan sangat luas, terutama di era digitalisasi sekarang ya. Oke, nah kalau yang kita lihat sekarang ini prosesnya seperti apa sih? Karena bila tadi ada beberapa teman-teman kita lagi packaging ya, packaging, dan ini nanti disuplai kemana aja, lalu juga mungkin ini ada beberapa rekan-rekan yang memang mengerjakan packaging ini, packaging itu seperti apa, boleh info nggak? Jadi ini bagian dari proses pasca panen. Proses pasca panen itu meliputi panen itu sendiri, kemudian ada sortasi, ada grading itu ada grade A, ada grade B, kemudian ada packing, terakhir mungkin distribusi. Nah, yang dilakukan hari ini adalah packing. Packing ini dilakukan untuk kemudian memenuhi kebutuhan pasar, yang dimana pasar-pasar kami itu ada yang memintanya itu curah itu dalam artian kita kirim, ada yang karungan, ada yang kantongan, ada yang di keranjang. Kalau ini mereka minta di pack, jadi sampai di konsumen itu sudah dalam bentuk pack kayak gini. Saran ini adalah end user yang packing. Ini kita kirim untuk dikirim ke PT Sayur untuk semua, atau aplikasi di e-commerce-nya adalah Segari. Jadi mereka alhamdulillah rutin tiap hari kami meminta, kalau total sih ada sekitar 8 sampai 10 item per harinya. Tapi hari ini yang masuk PO itu order kita sekitar di 7 item. Ada jagung manis, ada terong ungu, ada timun besar, ada timun lalap, ada kacang panjang, ada baby Kenya, kemudian juga terakhir ada jagung acar atau baby corn gitu. Oke, berarti memang tiap hari ini dilakukan terus-menerus ya? Betul, alhamdulillah kami terus-menerus kita lakukan. Nah, alhamdulillah kalau teman-teman ini merupakan dari kami atau karyawan yang tiap hari ngebantu kami untuk kegiatan packing, panen, atau bahkan sampai distribusi. Alhamdulillah teman-teman di sini itu merupakan masyarakat sekitar yang kami berdayakan, di mana alhamdulillah di kami karena rata-rata mayoritas di sini itu putus sekolah, kemudian juga kebanyakan kerja di Jakarta. Alhamdulillah beberapa kami tarik untuk yuk jangan tinggalkan desa, kita sama-sama tinggal di Sukabumi juga banyak yang kita berdayakan. Oke, berarti memang ini salah satu pioner banget nih, salah satu contoh juga untuk Anda masyarakat Kabupaten Sukabumi, terutama para petani muda nih, petani milenial
Ini salah satu contoh memang kegiatan yang dilaksanakan oleh para petani milenial yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja. Lalu dengan semua kegiatan dan juga program-program yang dilaksanakan oleh petani milenial, hal-hal apa saja pasti kan, terus juga outputnya apa saja yang didapatkan oleh para petani milenial, terutama untuk di wilayah Kecamatan Sukaraja sendiri? Apa ya, pertama kan kalau kita hari ini punya output jelas yang kita cari adalah cuan ya. Nah, itu tanpa cuan juga ibarat saya tanpa garam gitu. Itu utamanya. Yang jelas, alhamdulillah kami sangat bangga menjadi petani muda. Kami sangat senang menjadi petani muda karena di saat sektor pertanian ini dianggap sebelah mata, tapi ketika kita geluti, ketika kita seriusi, merupakan sebuah bisnis yang saya pikir sangat menjanjikan gitu, karena selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini, saya pikir tetap butuh makan. Gitu. Terbukti ketika COVID kemarin, di saat sektor yang lain menurun, pertanian tetap hidup. Gitu. Bahkan pasar kami meningkat, karena kan orang lain yang bisa ke pasar, kita punya mitra e-commerce kan dia e-commerce kan naik, permintaan kita pun naik juga gitu. Dan kemudian juga dengan kemajuan teknologi, saya pikir pasar online atau pasar e-commerce ini tidak akan pernah ada matinya, karena semakin ke depan masyarakat kita semakin ingin untuk kemudian mengikuti zaman. Kemudian mereka juga dalam artian bukan malas, tapi dengan kesibukannya mungkin mereka juga lelah untuk pergi ke pasar, tapi dengan ada e-commerce mereka terbantu sekali. Jadi mereka kan tinggal by phone, pesan, besoknya datang. Bisa kayak gitu. Kami siap petani nyiapin kebutuhan mereka. Jadi kita pasti akan selalu memiliki pasar yang pasti. Kemudian juga dengan bertani, alhamdulillah jelas salah satunya ini ternyata kita bisa memberdayakan masyarakat. Di kebun ada teman-teman yang sepuh, ada orang tua yang bekerja di kebun, ibu-ibu, bapak yang di kebun, kemudian teman-teman anak mudanya kami belajar, kami arahkan untuk coba di pasca panennya. Luar biasa, ini benar suatu konsep yang luar biasa sekali, tentang program yang memang mungkin tidak semua para petani milenial melakukan hal yang sama. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu contoh bagi para petani milenial nih. Boleh nanti mungkin bisa sharing juga ke Iqbal ya, boleh sharing juga, boleh katanya datang aja nanti ke kebunnya ya. Pokoknya perkebunannya ini luar biasa sekali, karena memang di sini juga dikelilingi oleh kebun ya, dikelilingi oleh kebun-kebun. Pokoknya kebunnya bermanfaat sekali Bapak sih. Oke, ada target sendiri nggak sih Kak Iqbal di selama program-program dari petani milenial ini? Kalau mohon maaf ya, kalau target yang jelas, mimpi kita adalah bagaimana menjadi salah satu supplier nomor satu di Sukabumi. Karena jujur hari ini pasar kami kebanyakan luar kota, kebanyakan pasar kita adalah Bogor, Jabodetabek lah. Sedangkan pasar Sukabuminya baru sedikit kita garap, ada beberapa restoran yang coba kita garap. Ke depan juga kita lagi ngembangin beberapa komoditi khususnya untuk item-item tertentu yang langka seperti edible flower, kemudian juga tomat-tomat tersendiri yang ikonik lah kiranya. Nah, saran kami adalah hotel resto yang ada di Sukabumi ke depan. Mudah-mudahan sih dengan adanya podcast ini ya, ke depan juga kita bisa menyentuh pasar-pasar Sukabumi. Dan mudah-mudahan juga ini kalau mungkin kemarin karena mereka belum mengetahui ya pasar-pasar Sukabumi, tapi setelah mungkin setelah tayangan ini juga banyak pasar Sukabumi juga, oh ternyata ada pesanan tuh di sini gitu ya. Jadi tidak hanya dari luar kota saja, ternyata dari Sukabumi juga ada kenapa sih harus jauh-jauh cari keluar kota kalau memang di Sukabumi juga ada. Satu pertanyaan terakhir, harapannya sendiri seperti apa, terutama untuk pemerintah kabupaten Sukabumi? Pertama mungkin sebelum pemerintah, saya ke teman-teman muda dulu Bu ya. Harapan saya dan mimpi saya ke depan teman-teman pemuda yang ada di Sukabumi khususnya, jangan pernah malu mengakui kalau kita berangkat dari wilayah yang notabene berpotensi pertanian. Sesuai visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati kan jelas pertanian merupakan salah satu pendongkrak ekonomi lah. Gitu. Kemudian teman-teman pemuda juga mari sama-sama kita kembali desa, mari sama-sama bangun Indonesia lewat pertanian. Gitu. Sama-sama kita nyalakan lini-lini desa lah untuk menerangi Indonesia. Kemudian yang kedua, dan jangan pernah takut untuk menjadi petani. Kenapa? Karena hari ini jujur era kita yang ketika hari ini hadir di pertanian didukung oleh pemerintah dengan sangat baik. Di kementerian ada namanya program YES Bu. Kemudian
di Jawa Barat ada namanya program regenerasi petani muda agar kemudian terus tumbuh regenerasi petani. Kemudian di kabupaten sendiri sangat baik teman-teman dinas pertanian, teman-teman penyuluhnya, mereka aktif hadir ke masyarakat, aktif mengajak para petani untuk terus belajar bersama kayak gitu. Kemudian terakhir kalau untuk teman-teman pemerintah atau dinas Sukabumi, harapan kami sih Pemda lebih serius untuk menggarap Sukabumi dalam pertanian. Hari ini emang udah cukup baik, cukup serius, tapi ke depan kami harap sih terus memunculkan potensi-potensi yang harusnya didukung penuh oleh pemerintah, gitu, terutama hadirnya petani muda. Jadi harapannya sih kita punya bukan nilai tapi semacam tempat khusus lah untuk petani muda di Sukabumi gitu. Jadi mereka lebih bangga, mereka lebih yakin untuk kemudian menjadi petani muda. Oke, luar biasa sekali lagi. Terima kasih Kang Iqbal atas waktunya dan mudah-mudahan juga ini menjadi salah satu motivasi juga untuk para petani ya, petani muda nih, para petani muda yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk memajukan wilayahnya masing-masing, terutama untuk kemajuan perekonomian yang ada di Kabupaten Sukabumi. Betul sekali. Karena kita sektornya sangat bagus. Betul. Oke. Sekali lagi terima kasih Kang Iqbal. Sukses terus untuk konsep pertaniannya, ini luar biasa, keren banget. Dan itu dia bincang-bincang kita sahabat acara dengan Kang Iqbal Hakiki Habibi ya, jadi Hakiki. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang hakiki ya. Kang Iqbal Habibi, oke, terima kasih atas waktunya dan juga untuk Anda sobat ACL dan masyarakat Kabupaten Sukabumi, terutama untuk para petani muda, petani milenial, untuk terus mengembangkan potensi di wilayahnya masing-masing. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk bersaling berkoordinasi di wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kami Leandra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.